Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Azhara Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang proyek 3, proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang pertama ada bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Kedua, bagian tubuh. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat pengguna pada layar. Bagian tubuh berisikan gambar, tabel, daftar, dan link, semua terletak di bagian tubuh. Kemudian, cara membuat dokumen Notepad. Yang pertama, mulailah dengan membuka dokumen baru. Kedua, klik Start pada bagian pojok kiri laptop, lalu cari Notepad. Ketiga, klik baris 1 hingga 5 dalam dokumen Notepad. Keempat, HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya terdapat pada simbol di PPT. Kemudian kelima, jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Kemudian baris ke-1 sampai ke-5 menentukan judul web. Contohnya yaitu Universitas Pizza dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Kemudian baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Pada baris ke-8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down, dan dapat juga mengubah warna Universitas Pizza menjadi merah. Pada baris ke-10 dan 11, kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal pada baris ke-10 dan perataan paragraf awal pada baris ke-11. Kemudian baris 12 kita menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan, membuat daftar yang tidak beraturan pada baris ke-13 dan memberinya judul location. Kemudian daftar berisi 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Dapat dilihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris ke-17. Kemudian pada baris ke-18 memulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, small, medium, large dengan huruf miring. Kemudian baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan TD seperti ditunjukkan pada baris 20. Kemudian baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa pembatas, dengan kata lain border sama dengan 0. Baris 46 menonaktifkan perkataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan Y order from us ditunjukkan pada baris 47 hingga 51. Baris ini dimulai dengan all Y order from us sebagai judul daftar. Selanjutnya yaitu link. 2 link, yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Kemudian baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Kemudian hyperlink yang kedua, baris 56 adalah situs web aktif. Jangan lupa memakai http://2. Jika meninggalkan tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Kemudian baris 59 membuat hyperlink dengan poin referensi. Dua baris terakhir berisikan perintah body dan HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penggunaan Notepad. Kelebihannya, keuntungan membuat kode HTML di Notepad
yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Sedangkan kelemahannya yaitu editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah HTML proses pembuatan kode. Selanjutnya proyek 4, formulir survei web atau HTML siswa. Bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini seperti pada proyek 3 tadi, perbedaannya yang paling signifikan adalah pada baris ke-6 dan 47 dari kode HTML yang biasa digunakan untuk membuat formulir tersebut. Bagian pertama mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Bagian selanjutnya dari halaman web ini menanyakan tingkatan kelas pengguna. Kemudian baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. 4 fitur penting mengenai baris 23 yaitu jenis field, nama field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Baris 29 dan 30 membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Baris 33 hingga 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down pada contoh. Selanjutnya menyimpan contoh. Caranya harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan eksistensi file .txt secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Kedua, untuk dapat menyimpan sebagai file HTML yaitu memilih file dan pilih save as. Ketiga, masukkan nama file seperti formulir survei.htm. Jenis file yang dipilih yaitu save as type harus all file. Pengkodean harus diset ke ANSI. Jika tidak memilih all file sebagai jenis file, maka halaman web tidak akan bekerja, dan lebih buruk lagi, eksistensi .txt akan ditambahkan pada akhir file Anda. Nah, itu dia penjelasan pada bab ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.